Oke teman-teman semua, hari ini nanti saya buatkan tutorial cara untuk memperbaiki remote STB rusak. Nah, ini ada orang yang membawa remote ini sudah beli baru sekitar 3 bulan. Katanya itu mau beli lagi ya. Di sini dicoba untuk diperbaiki mungkin lebih bagus atau lebih awet. Nah, perhatikan. Jadi saya tekan di sini untuk remote ini tidak bekerja sama sekali. Nah, kata orang yang punya ini jika dipukul-pukul ke meja itu terkadang bisa hidup, bisa berfungsi, bisa ngerespon sehingga bisa dipergunakan, ya terkadang tidak bisa. Nah, mungkin teman-teman semua punya remote seperti ini. Jika dipukul-pukul ke meja itu bisa hidup, terkadang tidak bisa. Nah, jangan di situ beli terlebih dahulu, coba dengan tutorial saya ini. Sangat mudah. Yang pertama, kalian geser dulu baterai ini ke kanan dan ke kiri sekitar 1 menit atau 2 menit. Supaya apa ya? Supaya ada goresan di bagian baterai, baik di situ positif dan negatif. Terus kalian coba. Nah, setelah kalian coba tidak ada respon sama sekali, remote tidak bisa berfungsi. Nah, ini saya tekan-tekan semua ya, memang tidak ada kehidupan. Coba kalian di situ, nah ini baterainya bisa kalian lepas terlebih dahulu. Nah, setelah kalian melepas baterai, ini ada 2 pir, pir yang bawah dan 2 pir bagian atas, positif dan negatif. Ini kalian bersihkan semuanya, baik di situ di baterainya, positif dan negatif ya, tetap kalian bersihkan menggunakan pisau atau cutter. Kalau bisa ya bisa menggunakan obeng, tapi terlebih dahulu ini nanti saya ukur menggunakan AVO digital untuk memastikan bahwa baterai ini tidak kehilangan tegangan, supaya untuk meyakinkan teman-teman semua bahwa baterai ini apakah masih bisa berfungsi atau tidak, bisa kita lihat menggunakan AVO digital. Perhatikan di sini saya ukur terlebih dahulu. Ini ukuran sekitar 1,5. Jadi ini nilainya berapa? Ini nanti saya perlihatkan. Ternyata di sini sudah kurang. Nah, ini ada sekitar 1,42. Berarti menandakan sudah sedikit mengalami penyusutan tegangan. Nah, daripada di situ teman-teman yang tidak punya AVO digital bisa langsung diganti dengan baterai baru. Ini sebab saya sebagai seorang tukang servis ya, saya ukur terlebih dahulu. Nah, di sini yang satu 1,42 dan ternyata yang satunya ya 1,42. Jadi dua-duanya sama. Nah, di sini nanti saya coba saya ganti terlebih dahulu menggunakan baterai baru. Barangkali mengalami drop sehingga remote ini tidak bisa berfungsi dengan normal. Nah, perhatikan untuk teman-teman semua jika memperbaiki remote seperti ini. Ini ada 2 pir. Nah, 2 pir ini nanti kalian bersihkan menggunakan cutter atau bisa menggunakan pisau. Kalian gores terlebih dahulu semuanya, baik di situ pir di positif dan negatif. Tujuannya supaya seumpama ada kotoran atau jamur, nah, di situ bisa kita gores terlebih dahulu supaya bisa menyatu dengan kuat di bagian baterai pada waktu kita pasang. Sebab biasanya itu ada yaitu jamur yang sudah melekat atau sudah mengalami korosi di bagian pir. Nah, kita bersihkan semuanya, baik ujung di positif dan negatif dari baterai.
kita gores-gores seperti ini. Jangan lupa untuk subscribe supaya banyak berpengalaman bersama saya. Oke, setelah kita gores baru kita masukkan dan kita coba lagi untuk kita tes apakah remote ini bisa berfungsi. Nah, ternyata tidak bisa. Remote ini tidak berfungsi sama sekali, seperti tidak ada kehidupan. Tapi tetap kita perbaiki, jangan di situ menyerah. Walaupun sudah dengan beberapa cara belum berhasil, nah, masih tetap baru kita ganti menggunakan baterai baru. Nah, di sini saya lepas terlebih dahulu. Saya mau ganti menggunakan baterai baru. Apakah baterai ini memang betul-betul sudah drop? Nah, perhatikan untuk teman-teman yang masih belajar, jangan putus asa. Nah, tetap semangat untuk pengalaman kita sehari-hari. Nah, setelah saya ganti baterai seperti ini, apakah remote ini bisa berfungsi? Nah, perhatikan, ternyata ya masih tetap tidak bisa berfungsi sama sekali, seperti tidak ada kehidupan. Nah, kemungkinan teman-teman semua ya sudah bingung sebab ini remote baru, ternyata ya diganti baterai ya tetap tidak bisa berfungsi. Yang terakhir kalian coba keluarkan pir bagian positif. Nah, di sini ini kemungkinan tidak terlalu ke depan. Kita tonjolkan sedikit baik atas maupun bawah. Pir bagian positif kita cokel sedikit saja, kita tarik sedikit, jangan di situ terlalu kuat untuk menariknya, nanti bisa copot. Kita keluarkan sedikit bagian positif, terus kita pasang kembali. Nah, mungkin dengan baterai yang lama ini bisa hidup. Nah, yang penting dari positif dan negatif pir ini sudah kelihatan menonjol, baru kita coba apakah bisa berfungsi. Lah ternyata di sini setelah saya tarik pirnya, remote ini bisa berfungsi dengan normal. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.